warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selgi Amrani Syamayana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang Kesultanan Pajang. Awal mula terbentuknya Kesultanan Pajang ini dimulai ketika Sultan Trenggana masih menjabat sebagai raja di Kesultanan Demak. Pada saat itu, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dinobatkan sebagai Adipati Pajang. Setelah Arya Penangsang wafat, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pun menggantikan posisinya dan mengubah Kesultanan Demak menjadi Kesultanan Pajang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendiri dari Kesultanan Pajang ini adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Akan tetapi Kesultanan Pajang ini tidak berusia lebih dari 50 tahun, yaitu diperkirakan antara tahun 1549 sampai dengan tahun 1587. Dalam perkembangannya, Kesultanan Pajang pernah diperintah oleh 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang memerintah antara tahun 1549 sampai dengan tahun 1582. Dan yang kedua adalah Arya Panggiri atau Sultan Ngawantipura yang memerintah antara tahun 1583 sampai dengan tahun 1586. Dan yang terakhir adalah Pangeran Banawa atau Sultan Prabuwijaya yang memerintah hanya 1 tahun, yaitu antara tahun 1586 sampai dengan tahun 1587. Kesultanan Pajang ini tidak pernah benar-benar memiliki masa kejayaan. Meskipun perkembangan Kesultanan Pajang ini dinilai cukup baik pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, akan tetapi Kesultanan Pajang ini sejak berdiri sampai runtuh selalu diwarnai dengan konflik internal keluarga. Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, wilayah Mataram merupakan wilayah bawahan dari Kerajaan Pajang. Wilayah Mataram diberikan kepada Ki Ageng Mataram, dan saat Ki Ageng Mataram meninggal, kekuasaan digantikan oleh anaknya yang bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sangat ingin membebaskan Mataram dari Pajang. Akan tetapi keinginannya itu tidak pernah terlaksana karena diketahui oleh Sultan Hadiwijaya. Dan Sultan Hadiwijaya sangat ingin menangkap Panembahan Senopati. Dan hal itu menyebabkan terjadinya perang besar antara Mataram dan Pajang. Setelah perang tersebut berakhir, Sultan Hadiwijaya pun sakit dan wafat. Pangeran Kudus yang saat itu memiliki kebijakan menyerahkan tahta kekuasaan Kesultanan Pajang kepada Adipati Demak, yaitu Arya Panggiri. Arya Panggiri sendiri adalah putra dari Prawata dan merupakan menantu dari Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, Arya Panggiri memiliki banyak sekali kelemahan saat ia menjadi pemimpin, sebab ia memiliki sifat yang mudah curiga dan tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Ia seperti itu karena fokus mempersiapkan Kesultanan Pajang untuk menyerang Mataram. Bahkan ia sampai mendatangkan penduduk dari Demak dan mengusir penduduk asli Kesultanan Pajang. Hal tersebut mengakibatkan sebagian dari warga Pajang kehilangan pekerjaannya, dan bahkan sebagian dari mereka melakukan perbuatan tercela seperti merampok, mencuri, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian sebagian dari warga Pajang pun berpindah ke Jipak dan menjadi pengikut Pangeran Banawa. Konflik antara Arya Panggiri dan Pangeran Banawa pun terjadi. Konflik itu dimulai ketika Pangeran Banawa mengutus duta untuk pergi ke Mataram. Duta itu menyampaikan pesan kepada Panembahan Senopati bahwa Pangeran Banawa meminta Panembahan Senopati untuk menggantikan Arya Panggiri sebagai raja di Kesultanan Pajang. Pada saat itu, Arya Panggiri menolak dan malah menyarankan bahwa Pangeran Banawa lah yang seharusnya menjadi raja di Kesultanan Pajang tersebut. Pada akhirnya Pangeran Banawa menyetujui pesan balasan dari Panembahan Senopati dan menyerang Pajang. Pajang pun dapat dikalahkan oleh pasukan Pangeran Banawa. Kemudian Arya Panggiri dipulangkan ke Demak dan Pangeran Banawa dinobatkan sebagai Raja Pajang yang bergelar Sultan Prabuwijaya. Setelah kejadian itu, hubungan antara Sultan Prabuwijaya dengan Panembahan Senopati pun semakin erat. Bahkan mereka menikahkan putra-putri mereka, yaitu Dia Banowati atau biasa disebut dengan Ratu Mas Adi dengan Raden Mas Jolang, yang dari pernikahan itu melahirkan seorang putra yang bernama Raden Mas Rangsang
atau biasa disebut dengan Sultan Agung. Terdapat beberapa versi yang menyebutkan tentang keruntuhan Kesultanan Pajang ini. Yang pertama adalah Kesultanan Pajang ini runtuh setelah Sultan Prabu Wijaya meninggal pada tahun 1587. Untuk versi yang kedua adalah Sultan Prabu Wijaya meninggalkan Kesultanan Pajang dan pergi ke Gunung Kulakan, dan akhirnya ia pun bergelar sebagai Sunan Parakan. Dan yang ketiga adalah Sultan Prabu Wijaya meninggalkan Kesultanan Pajang dan mendirikan pemerintahan baru di Pemalang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang Kesultanan Pajang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya Sulki Amrani Syamayana mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.